Kembali melanjutkan pelajaran kita pada hadis yang ke-24. Ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita belum menyelesaikan hadis ini karena memang hadis ini adalah hadis yang tawil, yang panjang, dan kita baru sampai pada perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau membawakan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Ya, kemarin kita sampai pada apa? Sampai pada pembahasan ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan hadis apa? Hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, wahai ibnu Adam," atau "Ya ibadi, wahai hambaku, innakum, sesungguhnya kalian tukhti'una bil-laili wan-nahar." Sesungguhnya kalian senantiasa berbuat dosa, terjatuh ke dalam kesalahan, baik di pagi hari, begitu juga di siang hari. Maka dari itu ini merupakan khabar dan selaras dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata." Setiap bani Adam itu pasti terjatuh ke dalam kesalahan. Maka dari itu jangan sampai ada seseorang yang dia karena sebab sering beribadah kepada Allah kemudian terfitnah dengan sifat sombong yang ada di dalam dirinya. Karena sering beribadah kepada Allah, sering bersedekah, sering menyantuni anak yatim, sering sholatnya di masjid, kemudian syaitan nggak berhenti untuk menggoda dirinya, melainkan syaitan akan menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang sombong. Apa itu? Merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya suci, merasa dirinya nggak pernah berbuat dosa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanit taqa." Jangan kalian menganggap diri kalian itu yang paling suci. Kenapa? Yang namanya manusia Bani Adam, sehebat apapun dia beribadah kepada Allah, sedalam apapun ilmunya, pasti terjatuh ke dalam kesalahan. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebaik-baiknya orang yang terjatuh ke dalam kesalahan, yaitu orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, orang yang senantiasa kembali kepada Allah, orang yang senantiasa mengucapkan kalimat istighfar. Dan ini merupakan perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan melalui lisan Rasulnya. "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba." Dan aku adalah zat yang maha pengampun. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun. Ini juga menerangkan kepada kita, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah malu kembali kepada Allah. Jangan biarkan syaitan merayu kita dengan sifat pesimis. Saya ini sudah banyak melakukan dosa. Saya ini sudah kotor. Saya ini sudah melakukan ini, melakukan itu. Dosa besar semua yang saya lakukan. Jangan pernah berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menerima taubat kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kalau aku bertobat kemudian aku terjatuh lagi ke dalam dosaku, apa yang harus aku lakukan?" Taubat. Kalau aku sudah bertobat lagi, jatuh lagi di dalam dosaku, apa yang harus aku lakukan? Taubat. Aku terjatuh lagi dalam dosaku, apa yang harus aku lakukan? Taubat. Terus, ya, selama nafas itu masih, ya, bisa mengalir di dalam tubuh kita, selama belum terjadinya hari kiamat, sebelum kita sampai pada titik ajal kita, maka selama itu pintu taubat senantiasa terbuka bagi hamba Allah yang mau kembali kepada Allah. Jangan pernah berputus asa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang senantiasa berbuat kezaliman, terjatuh ke dalam dosa, terjatuh ke dalam
kemaksiatan. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Allah mengampuni semua dosa. Allah adalah zat yang maha pengampun. Bahkan seandainya seseorang dia bermaksiat kepada Allah sampai di ujung hidupnya, selama malaikat maut belum datang, selama ajal belum datang, meskipun dia udah nggak bisa lagi untuk menggerakkan kedua tangannya, nggak bisa lagi menggerakkan tubuhnya dalam rangka beribadah kepada Allah, nggak bisa, dia nggak mampu misalkan, jangan pernah berputus asa. Jangan pasrah, ya sudahlah biarin saja saya masuk neraka, ya sudahlah biarin saya jadi orang kafir sekalian. Jangan. Ya. Jangan sampai seseorang dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan berprasangka buruk kepada Allah dengan apa? Dengan menyangka kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya. Jangan pernah. Tetap berprasangka baik kepada Allah jika Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni dosa kita. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yamutanna ahadukum wa huwa yuhsinu dhann billah." Jangan sampai seseorang meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan apa? Dia tetap berprasangka baik kepada Allah. Kenapa? Karena selama seseorang dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, dia jaga itu, nggak terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, Allah akan ampuni, bahkan ketika dia belum sempat bertobat ketika hidup di dunia. Masya Allah. Nah, ini sebagaimana juga yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang membawakan perkataan Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala. Ini hadis qudsi juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani, lam tusyrik bi syai'a atau lam tusyriku bihi syai'a." Wahai ibnu Adam, kalau engkau datang kepadaku dengan keadaan membawa dosa yang sebanyak isi bumi ini, kemudian engkau datang kepadaku, lam tusyrik bi syai'a, engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ya, la ataituka biqurabihal maghfirah. Maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan yang sama. Syaratnya apa? Tidak melakukan kesyirikan. La tusyriku bi. Itu apa? Tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Masya Allah. Dan ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, seseorang yang dia terjatuh ke dalam dosa, maka jangan sampai dia berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Segera kembali kepada Allah, datang kepada Allah. Karena inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah." Segera kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah, min qabli an ya'tiyakumul adzab tsumma la tunsarun. Sebelum datang hari di mana hari itu adalah hari yang dipenuhi dengan adab, kemudian tidak ada penolong pun bagi kalian. Penting. Ya, bagi kita untuk senantiasa kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah ketika terjatuh ke dalam satu dosa, karena sebaik-baiknya orang yang terjatuh ke dalam satu dosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Dan taubat ini hendaknya diikuti dengan kalimatul istighfar. Diikuti dengan kalimat istighfar. Jangan cuma aku bertaubat kepada Allah, tapi dia nggak mau mengucapkan kalimat astagfirullah. Kenapa? Karena kalimat astagfirullah inilah yang menggugurkan dosa-dosa. Ya. Seseorang kalau dia mau bertaubat kepada Allah, ada 3 yang harus dia lakukan. Yang pertama, dia bertaubat kepada Allah, ai an-nadamah. Ini maknanya. Apa itu? Menyesal. Jadi kalau orang dia melakukan satu dosa, kemaksiatan, kemudian lisan yang mengatakan aku bertaubat kepada Allah, tapi nggak nyesel di dalam hatinya. Ya, sehingga besok paginya dia sebutin sama teman-teman, semalam aku habis ngelakuin ini dan itu, tapi aku sudah tobat. Ini namanya apa? Ini namanya tidak menyesal. Ya, orang yang menyesal itu biasanya apa? Dia nggak mau mengucapkan perbuatan buruknya, cukup dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan syaratnya taubat itu ada 3. Apa yang pertama? An-nadamah. Itu apa? Menyesal.
Kemudian apa? Al-azam, ya apa? Atak, yaitu meninggalkan perbuatan kemaksiatan itu. Yang ketiga apa? Al-azam, dia berazam untuk tidak mengulanginya kembali. Ya. Maka dia itu seseorang yang dia terjatuh ke dalam satu dosa, kemudian dia ingin kembali. Maka apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, dia bertobat, an-nadama, dia berazam, menyesali, meninggalkan. Kemudian apa? Ya, naza'ah, itu dia meninggalkan perbuatan tersebut. Dan yang ketiga apa? Istighfar, dia meminta ampun kepada Allah. Maka dari itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal abda idza akhta khati'ah, seorang hamba itu kalau dia terjatuh ke dalam satu dosa, nukitat qalbuhu nuqtatus sauda, ini apa? Ditorehkan satu titik hitam di dalam hatinya. Idza naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbu. Kalau dia apa? Kalau dia bertaubat, dia tinggalkan perbuatan maksiat itu. Kemudian apa? Kemudian istighfar. Dia beristighfar. Maka apa? Dibersihkan kembali hatinya. Itu maknanya apa? Digugurkan dosa-dosanya. Ya, maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita malas beristighfar kepada Allah. Jangan sampai kita lupa beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini adalah apa? Hamba Allah yang selalu berbuat dosa. Baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Enggak, Ustaz, saya bisa kok ngitung dosa-dosa saya hari ini. Benar. Yakin. Mulai dari keluar rumah. Ya, baru ada wanita lewat pakaiannya you can see, I cannot, I don't know. Ya, dianggap itu sebagai hal biasa. Ketemu teman, bercanda, terus bohong, dianggap sebagai hal biasa. Ini kita. Karena nggak menganggap satu amalan itu adalah dosa. Padahal itu adalah dosa yang besar di sisi Allah. Bagaimana disebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahsabuna hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Ya. Itu apa? Kalian menyangka kalau sesuatu itu kecil padahal di sisi Allah adalah sesuatu yang besar. Berapa banyak dosa-dosa besar yang kadang kita menganggapnya bukan sebagai suatu dosa. Ya. Terus kita mau sombong, tidak mau beristighfar kepada Allah. Ya, padahal kita sering terjatuh dalam dosa-dosa yang kita anggap bukan sebagai dosa, padahal itu adalah dosa. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya, kalau beliau beristighfar kepada Allah dalam satu hari itu lebih daripada 70 kali. Dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahi demi Allah la inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsaru min 70 marrah. Demi Allah, aku dalam satu hari beristighfar, bertaubat kepada Allah itu lebih dari 70 kali. Dalam riwayat Muslim disebutkan sampai pada jumlah bilangan mi'ah marrah. Itu apa? 100 kali. Lalu siapa kita? Ya, yang kita aja nggak tahu sholat subuh kita tadi diterima atau tidak di sisi Allah. Kita nggak tahu ya, apakah doa-doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala atau ada penghalang-penghalangnya sehingga doa kita nggak diijabah oleh Allah. Siapa kita? Bukan orang yang dijamin masuk surga seperti Nabi, bukan Khalilullah seperti Nabi. Kemudian kita melupakan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidaklah setiap amalan kejelekan kita sekecil apapun itu pasti nanti di hari hisab akan ditampakkan dan akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zalzalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat Az-Zalzalah ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat atau melakukan amalan kejelekan meskipun hanya dzarrah, hanya sebesar apa? Biji sawi, yarah. Nanti dia akan melihat. Maknanya apa? Akan ditampakkan di hadapan dia. Kemudian apa? Tsummalatus alunna yauma idzin anin na'im. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Maka dari itu perkara yang sangat penting bagi kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam hadis qudsi ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kepada kita untuk selalu beristighfar kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima permintaan ya istighfar atau maaf kita kepadanya karena Allah adalah zat yang maha pengampun. Masya Allah. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni." Wahai hambaku, sesungguhnya kalian nggak akan pernah bisa memberikan kemudaratan kepadaku dan juga nggak akan pernah bisa memberikan manfaat kepadaku. Ya. Ini menunjukkan apa? Ibadahnya kita, sodakohnya kita, amalan kebaikan kita ini sama sekali nggak berpengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kemaksiatan yang kita lakukan, orang nggak mau beribadah kepada Allah, jangan dipikir itu merugikan Allah, sama sekali tidak merugikan Allah. Ya, kenapa? Ibadahnya seseorang itu nggak sama sekali menambahkan sedikit pun manfaat untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kemaksiatan, kejelekan yang dia lakukan sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, tidak akan mengurangi menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melainkan apa? Kejelekannya itu akan kembali kepada orang yang melakukannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi wa hambaku, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni." Kalian nggak akan pernah bisa memudaratkan diriku, wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Nggak bisa juga memberikan manfaat kepadaku. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazana dzalika fi mulki syai'a." Kalau ada orang di antara kalian dari zaman dulu sampai zaman sekarang ada yang paling bertakwa, itu sama sekali nggak menambah kekuasaanku. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, itu sama sekali apa? Tidak akan menambah kekuasaan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Ya ibadi wa hambaku, ya anna awwalakum law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Ada orang yang paling buruk, paling fasad, ya, hidup dari zaman dulu sampai zaman sekarang di tengah-tengah kalian, ya orang yang paling durhaka, paling jelek, melakukan kerusakan di muka bumi ini, ya, itu tidak akan pernah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah, ya, menambah atau mengurangi, ya, apa-apa yang ada di dalam kekuasaan. Berarti ini menunjukkan apa? Baiknya kita, buruknya kita bukan untuk Allah. Allah tetapkan syariat untuk kita, untuk kebaikan kita. Contoh sholat. Kebaikan untuk siapa? Untuk kita. Di dunia orang yang sholat, Allah perintahkan seseorang keluar, terutama laki-laki. Allah perintahkan keluar, berjalan kaki ke masjid, menggerakkan anggota tubuhnya. Coba bayangkan subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Bayangkan kalau seseorang nggak mau bergerak, sakit nggak tubuhnya? Sakit. Nggak mau melangkahkan kakinya ke masjid, sakit nggak? Sakit. Ya, kayak zaman sekarang, makanya banyak orang yang masih muda udah sakit. Kenapa? Kakinya dimanja naik motor, nggak mau jalan sekali-kali. Ya, ke kantor sudah naik motor, ya, ke Indomaret naik motor, padahal dekat. Ya, ke masjid dibiasakan untuk jalan kaki, usahakan. Ya, nanti terlambat satu. Kalau gitu datangnya lebih pagi. Biasakan ada waktu untuk berjalan. Ya. Tidaklah Allah menetapkan syariat ini kecuali apa? Kecuali ini bermanfaat bagi kita. Contoh lagi apa? Hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Al-qatlu bil qatl. Orang yang membunuh dibalas dibunuh. Kira-kira kalau misalkan ya ini diterapkan, ada nggak orang yang bermudah-mudahan membunuh? Nggak ada. Ada nggak orang yang mau, ya, tawuran, yang ngebunuh orang? Ada nggak ketangkep terus langsung dihukum? Ya. Ada nggak orang yang bermudah-mudahan, yang membegal sehingga akhirnya menghilangkannya nyawa? Kalau ketangkep dia akan dibunuh. Ya, begal makin banyak, ya karena apa? Karena kalau ditangkap dia tahu apa, ini cuma di penjara. Ya, kalau dia yang didolimi, malah yang dibegal yang masuk penjara. Ya, kalau misalnya yang begal ngelawan kemudian dia cacat, ya, maka yang dibegal yang apa? Yang akan dimintai pertanggung jawab, padahal dia yang begal. Ya, itu hukum manusia. Tetapi hukum Allah ketika ditetapkan itu kebaikan untuk kita, karena segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, dari perkara yang haram ataupun yang halal, ataupun dari syariah, ataupun ibadah yang wajib, ataupun yang disunahkan oleh Nabi SAW, semua kebaikannya untuk
Untuk kita. Wanita pakai jilbab, disuruh pakai pakaian yang besar, menutup aurat. Untuk siapa kebaikannya? Ya untuk dia. Ya. Bukan buat Allah Subhanahu wa taala, untuk dia. Agar apa? Agar seorang wanita itu terangkat derajatnya. Orang nggak ngerendahin dia dengan pandangan mata. Coba bayangkan kalau misalkan seorang wanita pakai pakaian seksi di pinggir jalan, pasti kemudaratan yang akan dia dapat. Ya. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Kita harus tanamkan dalam diri kita, ibadahnya kita, takwanya kita, itu untuk kebaikan kita. Dan ini telah dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum li anfusikum wa la in asa'tum falaha." Kalau kalian berbuat baik, kebaikannya untuk kalian sendiri. Kalau kalian berbuat jelek, berbuat jahat, kejelekannya untuk kalian sendiri. Mau duduk belajar, menuntut ilmu, duduk dengarkan qaulullah wa qaulu Rasulullah, yang untung siapa? Ya orang yang mendengarkan. Ya, DKM masjid nggak untung. Orang yang memberikan ilmu nggak untung. Untungnya cuma apa? Mendapatkan pahala jariah. Tetapi manfaatnya itu siapa? Untuk orang yang mendengarkan. Ya. Maka itu perkara yang sangat penting bagi kita. Setiap ada seseorang mengajak kita kepada jalan Allah, jangan ditentang. Kenapa? Kebaikannya pasti untuk diri kita sendiri. Kita bermaksiat kepada Allah, pasti kemaksiatan itu akan membawa efek buruk bagi orang yang melakukannya, baik fi hayati dunia, terlebih lagi di dalam kehidupan akhirat. Kalau kehidupan akhirat sudah jelas, ya. Di dalam kehidupan dunia banyak sekali, ya, orang-orang yang bermaksiat itu pasti akan mendapatkan kejelekan di dalam kehidupan dunia. Ya, contoh misalkan orang minum khamar, kira-kira rusak nggak dia? Rusak. Ya, keluarganya rusak nggak? Rusak. Kehidupannya rusak nggak? Rusak. Orang-orang judi, ya, di dalam syariat dilarang untuk judi. Kira-kira judi ini membawa kerusakan nggak? Kerusakan. Cuman membawa kebangkrutan. Ya, judi online, ya, naruh saham 10.000 harganya. Ini bukannya main saham, ini main judi namanya. Ya, hati-hati. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita satu syariat, melainkan itu adalah kebaikan untuk kita. Hanya kita saja yang terkadang tidak mengetahui hikmahnya. Makanya orang yang beriman nggak perlu mengetahui dulu hikmahnya apa. Ketika turun perintah, turun larangan, yang mereka kerjakan hanya apa? Sami'na wa ata'na. Ini orang yang beriman, sehingga mereka adalah orang-orang yang akan selamat dari segala kerugian di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sebutkan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Ya, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Kita apa? Orang-orang yang ketika datang perintah sami'na wa ata'na. Ketika datang larangan sami'na wa ata'na. Ya. Kemudian disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi ini, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Yani idza udkhila al-bahr. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini dikabarkan, wahai hambaku, seandainya orang-orang yang pertama kali hidup di antara kalian sampai yang paling terakhir nanti, mereka mendaki satu gunung yang tertinggi, kemudian apa? Mereka minta kepadaku di atas gunung yang tertinggi. Ini menunjukkan apa? Allah fis sama, Allah berada di atas langit. Sampai-sampai apa? Orang yang mendaki gunung yang paling tinggi ini menunjukkan apa? Dekatnya dia dengan Allah. Ya. Padahal mendekat dengan Allah itu nggak perlu dengan mendaki gunung. Justru malah apa? Ya, bersujud di bumi. Ya. Bukan nggak perlu kita mendaki gunung yang tinggi untuk dekat dengan Allah. Kenapa? Orang yang berilmu nggak perlu capek untuk dekat dengan Allah. Cukup apa? Cukup berdoa ketika sujud, itu tempat terdekat, waktu terdekat dia dengan Rabbnya. Masya Allah. Ini nikmat orang yang dia mengetahui ilmu. Nggak perlu capek ibadahnya, amalannya nggak perlu besar. Sedikit tetapi membawa efek yang begitu besar. Ini keutamaan orang yang memahami Alkitab wa Sunnah. Maka jangan malas kalau kita ada pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan kalamullah, Al-Quran, yang berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikannya untuk kita.
Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada orang di antara kalian dari zaman dulu atau zaman sekarang semuanya mendaki gunung yang tertinggi. Kemudian apa? Fasa'aluni. Mereka minta kepadaku, semuanya minta, seluruh penduduk bumi minta ya kepada Allah. Kemudian apa? Fa'ataitu kulla wahidin mas'alah. Mas'alatah. Allah berikan untuk setiap orang semua hajahnya, semua permintaannya. Mana qasadalika mimma indi? Itu sama sekali enggak pernah mengurangi sedikit pun dari apa yang ada pada diriku. Ini menunjukkan apa? Allah adalah zat yang maha kaya. Maka dari itu Nabi mengatakan kepada sahabatnya Ibnu Abbas, bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta langsung sama Allah. Ya. Nggak perlu dia pakai perantara, nggak perlu pakai jimat-jimat, ya nggak perlu datang ke kuburan-kuburan, dia langsung minta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang sami'un alim. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku, aku akan kabulkan. Pernah Allah memerintahkan doa kepada waliku, aku akan kabulkan? Pernah? Tidak. Bahkan Nabi SAW seorang Rasulullah, Khalilullah, ya, orang yang paling dekat dengan Allah, memerintahkan kepada sahabatnya Ibnu Abbas apa? Kalau kamu mau minta, langsung minta kepada Allah. Nabi nggak mengatakan kalau mau minta sama saya doakan kepada Allah. Ya, enggak. Ya. Nabi nggak pernah mengatakan gini. Nggak seperti orang-orang yang saat ini menganggap dirinya sebagai wali Allah. Ya, orang-orang suruh doa sama dia, air minumnya dikobok-kobok, diludahin, wani piro. Enggak, jangan. Ya, ditipu. Ya. Jangan mau ditipu sama manusia. Kalau mau minta, langsung minta kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Allah itu zat yang maha mendengar, lagi maha apa? Mengetahui. Kita nggak mengucapkan dengan lafaz kita dalam hati saja, Allah tahu. Allah itu tahu apa keinginan yang ada di dalam hati kita. Ya. Maka dari itu jangan rendahkan Allah dengan cara apa? Kita meminta kepada Allah melalui perantara yang nggak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Ya. Perantaranya jin, Nyi Roro Kidul misalkan. Jangan. Ya. Atau apa misalkan ya, orang yang sudah meninggal. Ya, orang yang sudah meninggal itu butuh doa kita, bukan kita yang butuh dengan doa dia. Kenapa? Kalau misalkan orang yang meninggal itu ya doanya lebih mustajab, ya, kalau misalkan kita butuh terhadap doanya orang yang telah meninggal, gak mungkin datang hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu ila min salat. Apa itu shadaqatun jariyah? Kemudian apa? Ilmun yuntafa'u bi, dan lagi apa? Waladun sholih yad'ulah. Ya. Bahkan orang yang beriman itu masih membutuhkan doa anaknya yang soleh. Maka doanya dahulu para salaf itu apa? Agar anaknya dijadikan anak-anak yang soleh. Ya, supaya apa? Supaya nanti kalau mereka meninggal dunia, ada yang mengirimi doa. Ya. Bukan malah justru orang yang hidup minta doa kepada orang yang meninggal. Kenapa? Sudah terputus hubungannya dengan dunia, amalannya terputus. Ya. Bahkan untuk dirinya saja dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan doa-doa dari anaknya atau pahala-pahala jariyahnya. Seperti sodako jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Masya Allah. Ini perkara yang sangat penting bagi kita. Karena ini termasuk dari pelajaran apa? Pelajaran tauhid wal aqidah. Allah adalah zat yang maha kaya. Maka jangan sampai kita apa? Jangan sampai ya kita apa? Kita meminta kepada selain Allah. Allah akan berikan. Dan jangan sampai kita malas untuk berdoa kepada Allah. Ya, jangan sampai seorang minder, aduh doanya udah kebanyakan nih 1 jam berdoa terus. Jangan apa-apa, doa semuanya, minta apa aja. Mau minta dunia, mau minta akhirat, ya minta saja kepada Allah. Justru Allah Subhanahu wa taala benci, murka kepada hambanya yang tidak mau meminta kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, ghadiballahu, Allah murka, Allah marah. Kepada siapa? Orang yang nggak mau minta kepadanya. Ya, bahkan dahulu para salaf kalau minta kepada Allah itu ada hal-hal yang sepele. Ya, tali sandal minta kepada Allah. Sedangkan kita saja kadang kelaparan saja nggak mau ngangkat kedua tangan kita minta kepada Allah.
Jalan dululah, keluar dululah, mau minta sama tetangga, minta sama teman, biasakan. Ya, tanamkan tauhid di dalam diri kita. Kalau kita butuh sesuatu, yang pertama kali kita minta itu adalah siapa? Allah. Karena tidaklah semua nikmat yang ada pada diri kita, mau itu yang langsung datang kepada kita atau melalui saudara kita, itu datangnya pasti dari Allah. Sudah jelas. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53 tadi kita sebutkan apa? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kalian melainkan datangnya dari Allah. Kemudian Allah mengatakan, ya illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Ini apa? Sama seperti ketika jarum diletakkan pada lautan, diangkat, maka yang diminta oleh seluruh manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang semuanya minta kepada Allah, Allah berikan. Itu cuma sebagai nikmat, itu sebagai apa? Tetesan air lah, laut itu saja. Masih luas nikmat Allah. Ya. Maka dari itu apa? Jangan sampai juga orang merasa sombong karena sudah suka memberi, punya harta banyak, ngasih sana sini, kemudian merasa dirinya itu lebih kaya daripada Allah. Jangan. Ya, ingat, Allah itu nggak ada yang menandingi di dalam kekayaan. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya kita antumul fuqara ilallah. Ya, kalian itu adalah zat yang apa? Kalian itu adalah makhluk yang apa? Yang miskin, butuh terhadap Allah. Maka dari itu jangan sampai kalian tidak berdoa kepada Allah. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyaha. Ya, sesungguhnya amalan-amalan kalian itu aku catat, kemudian aku akan membalasnya. Faman wajada khairan falyahmadihillah. Faman wajada khairan falyahmadillah. Wa man wajada ghairu dzalik fala yalumanna illa nafsah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka barang siapa yang dia mendapatkan kebaikan, balasan dari amalannya, maka apa? Maka dia bertahmid memuji Allah. Barang siapa yang mendapatkan selain daripada itu, tidak dibalas dengan kebaikan oleh Allah, maka apa? Maka hendaknya dia tidak menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Oh, ini pelajaran yang sangat penting. Kenapa? Banyak dari kita berputus asa di dalam beribadah kepada Allah. Saya sudah beribadah, saya sudah sholat malam, saya sudah berpuasa, saya sudah sodako, saya sudah beramal soleh, berbuat baik, tidak melakukan kezaliman. Kenapa Allah masih memberikan kepada saya musibah? Tetangga saya, dia main judi, dia minum khamar, dia bermaksiat kepada Allah, berikan rezeki yang begitu banyak, cuma gara-gara dia melakukan satu amalan kebaikan. Jangan berputus asa. Ya. Karena yang namanya amalan kebaikan itu terkadang dibalasnya hanya di akhirat, terkadang Allah balaskan di dunia saja, terkadang Allah berikan seseorang balasan di akhirat dengan tambahan balasan di dunia. Ya. Maka dari itu seseorang yang kalau misalkan dia mendapatkan ketika di dunia balasan yang tidak sesuai dengan keinginannya, doa setiap malam tapi belum diijabah, ya, maka jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Berarti ini menunjukkan apa? Penting untuk kita selalu mengintrospeksi diri. Kalau kita mendapatkan takdir yang tidak kita inginkan atau belum mendapatkan balasan dari kebaikan yang kita kerjakan dari Allah, maka jangan sampai menghina Allah, jangan sampai kufur kepada Allah, tetapi apa? Salahkan diri sendiri. Nah, ini perkara yang sangat berat. Kenapa? Karena kita sebagai manusia itu sukanya nyalain orang lain daripada nyalain dirinya sendiri. Pernah nggak? Ya, kalau yang di sini ada mungkin bos atau kepala bagian, pemimpin dalam rumah tangga, kalau misalkan ada musibah, dia langsung nyalain dirinya sendiri. Jarang. Bahkan seorang bapak aja kalau anaknya sakit, yang disalahin siapa? Istrinya. Kamu gimana sih? Udah dikasih makan belum? Kok nggak dijagain baik-baik? Harusnya apa? Dia salahkan dirinya sendiri. Oh ya, mungkin memang salah saya. Mungkin saya pernah melakukan dosa. Oh mungkin ya saya kurang perhatian. Oh kasihan istri saya. Mungkin dia kelelahan. Saya yang terlalu membeban. Beban ini harusnya dilakukan oleh seseorang. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia inginkan, pertama kali yang harus dia lakukan adalah apa? Dia menyalahkan dirinya sendiri. Sehingga dengannya dia segera bertobat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Sudah waktunya Isya. Baik, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau bertanya? Tafadhol, silakan.
Menunda-nunda taubat karena berharap akan rahmatnya Allah. Ya, ada pertanyaan, Masya Allah. Ya, seseorang dia menunda-nunda taubatnya, ya, karena dia meyakini Allah Subhanahu Wa Taala memiliki rahmat yang sangat luas. Selama dia tidak terjatuh ke dalam dosa kesyirikan, ya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, kemudian ini menyebabkan dirinya menunda-nunda taubat. Apakah ini termasuk dari talbis iblis, ya, jerat-jeratnya syaitan, ataukah ini termasuk dari, ya, pemahaman tauhid? Perlu dipahami, datang hadis dari sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada saat itu kata sahabat Mu'adz ibnu Jabal, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dulu aku pernah digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala. Maka Nabi mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Tahukah kamu apa hak Allah yang harus dijaga oleh setiap hambanya dan apa hak hamba yang pasti Allah Subhanahu wa taala jaga? Apa kata sahabat Mu'adz ibnu Jabal? "Allah wa rasuluhu a'lam." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Agar hambanya senantiasa beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan dirinya dengan sesuatu apapun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa haqqul ibad 'ala Allah." Hak hamba yang Allah pasti akan tunaikan, yaitu apa? "Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Allah tidak akan memberikan azab siksaan berupa neraka ataupun yang semisalnya bagi siapa saja yang tidak menyekutukan Allah. Maka sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Absyirun nas ya Rasulullah, boleh enggak aku kabarkan berita gembira ini kepada manusia?" Apa kata Nabi? La tubasyirhum. Jangan kamu kabarkan. Kenapa? Nabi takut sahabatnya semua pada bertawakal dengan hadis ini. Kalau Nabi saja takut, bagaimana dengan kita? Kenapa? Ya karena seseorang ketika dia menunda-nunda taubat, dikhawatirkan kemaksiatannya itu akan mematikan hati. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Jangan kita pikir dosa kita, kemaksiatan kita yang belum kita taubat itu nggak membawa dampak dan efek yang buruk. Ya, tadi sudah disebutkan hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan Imam Ahmad. Ya, bahwasanya apa? Kalau seorang hamba itu terjatuh ke dalam satu dosa, ditorehkan satu titik hitam. Kalau dia tabah wa naza'a wastaghfar, dia taubat, dia tinggalkan, dia istighfar, sukina qalbu, dibersihkan hati ini makanul iman, tempatnya iman. Kalau iman seseorang rusak, hatinya rusak, maka imannya rusak. Karena iman, ya, itu tempatnya di dalam hati. Kalau sudah rusak, dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan seseorang tidak mendapatkan hidayah. Ini yang paling dikhawatirkan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Kenapa? Karena orang kalau menunda taubatnya, takutnya terjatuh ke dalam dosa, terjebak di dalamnya sampai-sampai apa? Jatuh ke dalam kesyirikan. Jangan kita pikir iblis, syaitan ketika memerintahkan atau merayu kita untuk berbuat zina, berbuat, ya, perbuatan yang melanggar perintah Allah, jangan dipikir cuma cukup sampai di situ. Enggak. Tujuan akhirnya iblis dan juga bala tentaranya syaitan apa? Menyeret manusia ke dalam apa? Ke dalam kesyirikan. Apa bentuk kesyirikannya? Ketika dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Berapa banyak orang-orang yang berzina akhirnya apa? Ingin supaya perbuatan zina itu dihalalkan. Berapa banyak orang-orang yang riba ingin perbuatan ribanya itu dihalal? Berapa banyak orang-orang yang melakukan perbuatan luti kemudian ingin untuk apa? Perbuatannya itu dihalalkan. Dan inilah iblis, syaitan. Ya, menghiasi perbuatan buruk ya agar tampak seperti perbuatan baik. Ya, dan ini yang dikhawatirkan. Kenapa? Karena kita beramal, bertaubat kepada Allah, tujuannya apa? Menjaga iman. Ya. Tujuan dari kita ibadah, sholat, puasa, zakat, itu bukan untuk masuk surga.
Kenapa? Amalan kita nggak akan pernah bisa memasukkan kita ke dalam syurga. Tetapi yang masukkan kita ke dalam syurga itu siapa? Iman. Ya, ini apa? Berkat rahmatnya Allah yang menjaga iman. Orang beriman pasti dia akan masuk ke dalam syurga. Sudah jelas dalam surat At-Taubah ayat yang ke-72. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Kita ibadah itu untuk menjaga keimanan. Kita bertaubat untuk menjaga keimanan. Karena ketika kita bertaubat istighfar, sukila qalbu. Dibersihkan lagi hatinya. Maka dari itu jangan sampai seseorang menunda-nunda taubat. Jangan sampai seseorang menunda-nunda taubatnya sampai dia terjatuh ke dalam perkara yang besar. Wa'iyadzubillah, ajal menjemput dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Insyaallah ya. Maka dari itu kalau seorang sudah terketuk hatinya untuk bertobat, segera bertobat. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-50, fafirru ila Allah. Langsung berlari menuju Allah. Jangan tunda, jangan malas, jangan takut, jangan berputus asa. Wallahu a'lam bishawab. Waktu yang telah membatasi kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan.